Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Khairul Ain, NPM 2423044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kekerasan dalam Kompetisi Elite Pro Akademi U20. Pertama, latar belakang. Sebagai negara yang kaya akan ragam olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, dan pencaksilat, kekerasan dalam olahraga di Indonesia telah menjadi perhatian yang kian mendesak. Situasi ini tidak hanya mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip fair play, tetapi juga dapat berakibat serius terhadap kesehatan mental dan fisik para atlet serta penggemar olahraga. Rumusan masalah. 1. Apa pemicu dari atlet sehingga melakukan kekerasan terhadap lawan? 2. Bagaimana dampak atlet tersebut melakukan kekerasan? Terus tujuan analisis. Tujuan analisis yang pertama, untuk mengetahui pemicu dari atlet yang melakukan kekerasan terhadap lawannya. 2. Untuk mengetahui dampak atlet tersebut setelah melakukan kekerasan. Manfaat analisis. Untuk memberikan pemahaman tentang kekerasan yang terjadi dalam dunia olahraga, khususnya olahraga sepak bola, untuk mencegah terjadi pengulang tragedi yang telah ada. Untuk atlet, pelatih maupun klub bisa menjadi gambaran agar tidak melakukan hal yang merugikan kepada diri sendiri maupun orang lain. Terus tujuan teori. Pertama, teori konflik sosial. Teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proporsi saling kait-mengait serta sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis. Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perselisihan, yakni pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau antara bangsa dan bangsa. Kedua, teori interaksi sosial. Kajian sosiologi olahraga menunjukkan partisipasi dalam olahraga. Aktivitas olahraga menjadikan setiap individu tanpa memandang jabatan atau latar belakang memiliki peran yang sama dalam menciptakan kerjasama dan solidaritas. Terjadi karena melalui interaksi simbolik, individu merespon dan memberi makna pada aktivitas yang dilakukan untuk mencermin melalui perilaku dan komunikasi sehari-hari. Pembahasan fenomena yang terjadi. Fenomena yang diteliti yaitu kasus tendangan kungfu yang dilancarkan oleh salah satu atlet muda dari kompetisi EPA U20. Aksi yang sangat tidak sportif terjadi setelah pertandingan saat Bayangkara FC melawan Dewa United di Stadion Citarum Semarang. Dari awal pertandingan baik klimaks terjadi pada saat peluit pertandingan. Terjadi cekcok antar atlet sehingga menimbulkan keributan. Ada satu momen di mana salah satu atlet, Fadli Alberto, pemain dari tim Bayangkara FC, mendengar kalimat rasis dari lawan dan tiba-tiba melancarkan tendangan kungfu. Yang kedua, hubungan antara fenomena dengan teori yang ada. Yang pertama, pemicu atlet melakukan kekerasan tersebut. Ada beberapa hal yang membuat atlet tersebut melakukan tindakan kekerasan, yaitu permusuhan. Mungkin ada hal personal yang dirasakan oleh pelaku sehingga melakukan hal tersebut atau kekerasan tersebut. Yang kedua, dampak atlet tersebut setelah melakukan kekerasan. Tentunya tindakan yang dilakukan Fadli sangat beresiko tinggi karena hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan tim, nama baik klub, bahkan pengaruh ke masa depan atlet tersebut. Dampak sosial. Yang pertama, dampak positif. Ada beberapa dampak positif yang diambil dari fenomena tersebut.
seperti mengingatkan kita sebagai pelatih, manajemen, tim, seluruh elemen yang ada dalam dunia olahraga, khususnya atlet. Apabila atlet muda baru berkembang, atlet muda memang rentan agar bisa lebih mengontrol emosi saat pertandingan maupun di luar pertandingan. Yang kedua, dampak negatif. Pertama, tentunya dari atlet sendiri mendapatkan dampak yang sangat besar, mendapatkan sanksi dari PSSI berupa 3 tahun larangan bermain di liga resmi, dan juga denda bagi atlet tersebut, juga menghambat karirnya sendiri. Terus yang kedua, dampak negatif. Pertama, tentunya dari atlet sendiri dampak yang sangat besar, melakukan tindakan kekerasan tersebut klub-klub lain. Gambaran bahwa atlet tersebut tidak memiliki rasa sportivitas yang tinggi. Terakhir, kesimpulan dari kasus tersebut, banyak yang dirugikan dari atlet sampai ke organisasi yang menaunginya. Dapat banyak hal yang dipelajari dari menanamkan sportivitas dan menjaga emosi stabil. Kasus tersebut sesuai dengan teori yang ada, karena konflik yang dipicu dari ketidakstabilan emosi. Diperlukan pembimbingan pelatih agar bisa mencegah dari kasus yang pernah terjadi. Saran dari saya, mungkin banyak kekurangan dari analisis penelitian ini. Kritik dan sarannya saya buka guna memperbaiki penelitian ini, dan penelitian ini mendapatkan referensi yang ada di Google Scholar. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.